Apa sih itu halusinasi? Halusinasi merupakan suatu gejala gangguan jiwa di mana klien merasakan stimulus seperti merasakan sensasi palsu berupa suara, penglihatan, pengecapan, perabaan, atau penciuman yang sebenarnya tidak ada atau tidak nyata. Halusinasi merupakan salah satu dari sekian bentuk psikopatologi yang paling parah dan membingungkan. Lalu apa sih yang mengakibatkan halusinasi? Berikut faktor predisposisi dari halusinasi. Yang pertama, riwayat keluarga gangguan psikotik atau gangguan mental berat. Yang kedua, riwayat trauma psikologis atau stres berat kronis. Yang ketiga, penggunaan zat psikoaktif. Yang keempat, kurang tidur atau gangguan tidur kronis. Yang kelima, isolasi sosial atau sensorik. Yang keenam, fungsi kognitif menurun seperti pada demensia. Yang ketujuh, gangguan neurologis yang sudah ada sebelumnya. Kedelapan, penyakit medis kronis. Yang kesembilan, usia lanjut terkait peningkatan risiko delirium atau demensia. Yang ke-10, ada status gizi buruk atau dehidrasi. Apa saja sih jenis-jenis halusinasi? Adapun klasifikasi halusinasi. Yang pertama, halusinasi visual melihat, yaitu penderita halusinasi visual melihat sesuatu yang tidak ada, seperti orang, objek, atau bahkan pemandangan yang tidak nyata. Yang kedua, halusinasi auditori mendengar, yaitu halusinasi ini melibatkan pendengaran suara-suara yang tidak ada, seperti percakapan, suara langkah kaki, atau bahkan suara-suara yang mengancam. Ketiga, halusinasi olfaktori mencium, yaitu penderita merasakan bau yang tidak ada sumbernya, seperti bau busuk, bunga, atau makanan. Keempat, halusinasi gustatori merasakan, yaitu ini adalah halusinasi yang berkaitan dengan rasa seperti merasakan rasa yang tidak ada di mulut. Halusinasi taktikal sentuhan, yaitu halusinasi ini melibatkan sensasi fisik atau perasaan yang terjadi di tubuh, seperti merasa ada sesuatu yang menyentuh kulit atau bergerak di dalam tubuh. Yang keenam, halusinasi proprioseptif, yaitu halusinasi yang berhubungan dengan kesadaran tubuh, di mana seseorang merasakan posisi tubuhnya atau bagian tubuh tertentu dalam posisi yang tidak nyata. Selanjutnya, halusinasi kinestetik, yaitu halusinasi ini melibatkan sensasi pergerakan tubuh yang tidak terjadi. Bagaimana sih tanda dan gejala orang yang halusinasi? Adapun tanda dan gejalanya yaitu halusinasi auditorik pendengaran. Paling umum pada gangguan psikotik seperti skizofrenia gejala. Mendengar suara orang yang berbicara padahal tidak ada orang, suara bisa memberi perintah, mengomentari tindakan, atau menghina. Selanjutnya, halusinasi olfaktori penciuman. Umum pada epilepsi, lobus temporal, tumor otak, atau gangguan psikiatri. Gejala, mencium bau busuk, asap, bahan kimia, atau bau menyenangkan yang tidak ada, bisa menyalahkan orang lain atau benda sekitar. Selanjutnya, halusinasi visual penglihatan, lebih sering pada kondisi neurologis, delirium, atau gangguan penglihatan. Gejalanya melihat orang, binatang, cahaya, bayangan, objek yang tidak nyata, gambar bisa kabur atau sangat jelas visual. Selanjutnya, halusinasi gustatori pengecap, jarang tapi bisa muncul bersama halusinasi olfaktori. Gejalanya merasakan rasa pahit, manis, logam, atau racun di mulut tanpa makan apapun. Pasien bisa curiga diracuni. Selanjutnya, halusinasi taktik somatik, perabaan atau tubuh. Umum pada gangguan zat atau gangguan psikotik. Gejalanya merasa disentuh, digigit, ditusuk, dirayapi serangga, formikasi. Kadang merasa ada sesuatu bergerak di bawah kulit. Tujuan dari tindakan keperawatan yang diberikan kepada klien tersebut. Antaranya ada domain kognitif, berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan berpikir. Tujuannya, klien mampu mengetahui, memahami, dan menyadari bahwa halusinasinya bukan kenyataan dan dapat dikenali sebagai gejala dari suatu gangguan. Contoh tujuan spesifik, klien dapat mengungkapkan bahwa suara atau gambaran yang dialami adalah halusinasi dalam waktu 3 hari. Selanjutnya, domain psikomotor, berkaitan dengan tindakan fisik atau keterampilan yang dilakukan klien. Tujuannya, klien dapat menerapkan strategi penglihatan, perhatian, atau teknik relaksasi saat mengalami halusinasi. Contoh tujuan spesifik, klien mempraktikkan teknik mengalihkan perhatian saat muncul halusinasi, misalnya berjalan, menyanyi, dan mendengarkan musik. Dan selanjutnya, domain afektif berkaitan dengan sikap, emosi, dan nilai. Tujuannya, klien menunjukkan sikap positif, penerimaan diri, dan kemauan bekerja sama dalam mengelola halusinasi. Contoh tujuan spesifik, klien menunjukkan sikap terbuka untuk membicarakan isi halusinasinya dengan perawat. Adapun tindakan asuhan keperawatan, pengkajian, kaji tanda dan gejala, penyebab halusinasi, dan kemampuan klien dalam mengatasinya. Diagnosa, jelaskan proses terjadinya halusinasi. Tindakan keperawatan terbagi dua, yaitu tindakan pada klien dan tindakan kepada keluarga klien.
Adapun tindakan keperawatan pada klien. Pertama, dekati klien dengan sikap tenang dan tidak menghakimi. Yang kedua, tanyakan isi halusinasi secara perlahan dan terbuka. Contohnya, apa yang kamu dengar sekarang? Yang ketiga, validasi perasaan klien, tapi jangan memperkuat halusinasi. Contohnya, saya percaya kamu mendengarnya, tapi saya tidak mendengar apa-apa. Keempat, bantu klien mengenali bahwa itu adalah halusinasi. Ajarkan kalimat penyangkal seperti, itu hanya suara dalam pikiranku. Kelima, ajarkan strategi pengalihatan perhatian, seperti mendengarkan musik, bicara dengan orang lain, berjalan di lingkungan sekitar. Adapun tindakan perawatan pada keluarga klien, meningkatkan pemahaman keluarga tentang kondisi klien, membantu keluarga memberikan dukungan yang tepat, mengurangi stigma dan kecemasan keluarga, serta meningkatkan kerjasama dalam proses perawatan dan rehabilitasi.